Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Nurmaini Jalimunte selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi. Tentu saja di sini saya Haji Nur Salim dan rekan saya Gita Bidharma akan menyampaikan sedikit materi tentang etika dalam menggunakan media sosial dan mengamalkan akhlak keseharian Rasulullah SAW. Baiklah, langsung saja. Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan yang baik dalam berbagai hal, termasuk dalam perbuatan dan akhlak. Beliau adalah pemimpin terbaik, ayah terbaik, suami terbaik, kakak terbaik, dan sahabat terbaik bagi para sahabatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Banyak hal yang tentunya telah Rasulullah contohkan kepada kita semua dalam menjalani kehidupan ini, seperti bagaimana akhlak Rasulullah kepada orang tua, kepada sahabat, dan juga akhlak Rasulullah dalam bermasyarakat, dalam menyelesaikan masalah, dan masih banyak lagi lainnya. Tentunya dalam kehidupan ini akan sangat baik jika kita mengikuti akhlak Rasul dan juga apa saja yang telah dicontohkannya. Namun sekarang ini banyak orang-orang yang kurang mencerminkan akhlak yang baik, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, terutama dalam bersosial media. Banyak di antara kita yang menggunakan sosial media dengan tidak baik, seperti menyebarkan hoaks ataupun berita bohong. Dan itu sangat tidak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita membagikan ataupun sharing tulisan yang tidak bertanggung jawab, maka akibatnya akan banyak orang yang tersesat akibat ulah kita. Jika kita tahu berita itu tidak bermanfaat, maka sudah seharusnya ditinggalkan. Dalam hadis cukup banyak sabda Nabi Muhammad SAW yang mengkritik keras pada orang yang asal kopas dan sebar berita tanpa pengecekan terlebih dahulu. Di antaranya ada yang menyebut sebagai pembohong dan ada juga yang menyebut sebagai orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sebaik-baiknya keislaman seseorang adalah yang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah membenci 3 hal pada kalian, yaitu menyebarkan kabar burung ataupun katanya-katanya, pemborosan harta, dan banyak bertanya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1477. Masifnya informasi hoaks jelas mengarah pada kebencian dan fitnah. Orang beriman memiliki tanggung jawab untuk mengajak netizen ataupun masyarakat pengguna media sosial untuk lebih cerdas dan berkemajuan dalam mencerna informasi yang beredar. Sebelum informasi disebar, harus dicek kebenarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Ayat di atas bisa menjadi landasan kita bermedia sosial karena ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkan akhlak dan tentang keharusan klarifikasi dan validasi sumber informasi. Jika sampai pada tahapan menzalimi orang lain ataupun perbuatan tidak menyenangkan ataupun pencemaran nama baik, maka bisa berhadapan dengan undang-undang baik KUHP maupun undang-undang ITE. Selanjutnya adalah masalah kesopanan dalam bermedia sosial. Dalam laporan berjudul Digital Civility Index atau DCI, netizen Indonesia menempati urutan terbawah se-Asia Tenggara, alias paling tidak sopan di wilayah tersebut.
Tentunya itu sangat tidak baik bagi kita karena negara kita mendapat predikat netizen paling tidak sopan se-Asia Tenggara, di mana negara kita yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, di mana yang seharusnya kita mengikuti akhlak yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW tentang sopan santun, namun malah menjadi netizen yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Kelembutan merupakan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya, "Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan menciptakan kelembutan. Allah memberi kepada kelembutan hal-hal yang tidak diberikan kepada kekerasan dan sifat-sifat lainnya." Hadis riwayat Muslim. Al-Imam Tirmizi juga meriwayatkan di mana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat di timbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia, dan sungguh-sungguh benar Allah benci dengan orang yang lisannya kotor dan kasar. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2002. Jadi, apabila kita mengikuti akhlak yang telah dicontohkan Nabi, insya Allah tentunya kita akan terhindar dari perbuatan yang tidak baik dalam bermedia sosial. Tidak hanya itu, bahkan kita akan terhindar dari segala hal yang merugikan di dunia ini, apabila kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah dicontohkan oleh Rasul kita Muhammad SAW. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudara Gita Widharma. Pada Gita Widharma dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai akhlak syariah Rasulullah SAW. Akhlak secara terminologi itu tingkah laku seorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar ataupun melakukan suatu perbuatan yang baik. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata huluk yang berasal dari bahasa Arab dan memiliki arti yaitu perangai, tingkah laku, dan ataupun tabiat. Cara membedakan akhlak, moral, dan etika. Etika itu memiliki nilai perbuatan manusia baik ataupun buruk menggunakan tolak ukur akal pikiran ataupun rasio. Sedangkan dalam moral dan asusila menggunakan tolak ukur norma-norma yang tumbuh dan berkembang yang berlangsung dalam masyarakat ataupun ada istiadat. Sedangkan dalam akhlak menggunakan ukuran Al-Quran dan Al-Hadis untuk menentukan baik buruknya. Adapun tiga pakar di bidang akhlak yaitu Ibnu Miskawai, Al-Ghazali, dan Ahmad Amin menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seorang yang dapat munculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Adapun firman Allah yang terkait dengan akhlak, seorang muslim menjadikan akhlaknya sebagai sarana mendekatkan diri pada Allah. Dia mengerjakan itu semua bukan disadarkan atau motivasi yang ingin mencari pamrih, pujian ataupun kebanggaan. Akhlak adalah rangkaian amal kebajikan yang diharapkan akan mencukupi untuk membekali bekal pulang ke negeri akhirat nanti. Jadi standar normatif dalam ajaran Islam adalah Al-Quran dan Hadis. Karena itu akhlak yang baik adalah akhlak yang sesuai dengan tuntutan Allah dan contoh dari Rasulullah. Baik, berikut merupakan salah satu firman Allah yang terkait mengenai akhlak yang tercantum dalam surat Ali Imran ayat 134 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharrai wal kadhimina wa wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahu adzim. Yang artinya ialah yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Baik, selanjutnya ialah beberapa contoh mengenai landasan tentang akhlak yang tercantum dalam beberapa hadis dan Al-Quran. Yang pertama ialah hadis mengenai mencintai saudara sebagaimana mencintai diri sendiri. Itu tercantum dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, tidak beriman seseorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya dan sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Maksud dari hadis tersebut ialah seseorang itu tidak akan dinyatakan beriman apabila ia tidak mencintai saudaranya. Baik, selanjutnya ialah hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Jadi maksud mengenai hadis tersebut ialah bersama muslim hendaknya kita memuliakan baik itu tamu ataupun tetangga kita, karena hadis tersebut merupakan sahih.
Baik, selanjutnya ialah hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi sebaik-baiknya teman ialah teman yang paling berbuat baik kepada temannya. Jadi maksud hadis tersebut ialah jadi menjadi seorang muslim angka baiknya kita berbuat baik kepada teman karena merupakan salah satu contoh perilaku Nabi Muhammad SAW. Baik, selanjutnya ialah hadis riwayat Muslim yang berbunyi barang siapa yang membantu seorang muslim dan menghilangkan kesulitan yang ada pada dirinya dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya kesulitan dari kesulitan yang di akhirat ataupun kiamat kelak. Jadi maksud hadis tersebut ialah maka angka baiknya kita sesama muslim saling membantu agar nantinya di akhirat maka Allah menghapuskan kesulitan-kesulitan kita tersebut sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baik, selanjutnya ialah contoh mengenai akhlak keseharian Rasulullah SAW yang tercantum dalam Quran Asy-Syura yang memiliki arti dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Maka berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat jahat, pahalanya dari Allah. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jadi maksud dari arti dari Quran surah Asy-Syura tersebut ialah langkah baiknya kita memaafkan seseorang walaupun seseorang itu jahat terhadap kita, karena itu merupakan suatu pahala besar dan sudah dilakukan, merupakan perilaku keseharian Nabi SAW. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.